Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul PPN dan PPNBM. Yang beranggotakan Muhammad Reza Ramadhani, Evi Nurhidayah, Farihatul Mutmainah, dan Himatul Aliyah. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Sedangkan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah yang dibebankan kepada produsen barang mewah dan kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Yang kedua, slide selanjutnya adalah dasar hukum. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah (PPNBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut pajak pertambahan nilai tahun 1984. Slide selanjutnya, penyerahan barang kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Pasal 1A menyebutkan beberapa jenis transaksi yang termasuk dalam jenis penyerahan barang kena pajak. Beberapa jenis penyerahan tersebut diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli ataupun perjanjian leasing. Yang ketiga, penyerahan kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri ataupun pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farihatul Mutmainah. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak pasal 4 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jenis-jenis barangnya tidak kena pajak pertambahan nilai yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengobarannya diambil dari sumbernya langsung, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan di restoran, uang emas batang dan surat-surat berharga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, diantaranya 1. Jasa di bidang pelayanan kesejahteraan medis. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial. 3. Jasa di bidang perbankan. 4. Jasa di bidang pendidikan. 5. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Jasa yang disediakan oleh pemerintah secara umum. Selain dikenakan PPN, barang tergolong mewah akan dikenakan PPNBM. Berikut adalah barang yang tergolong sangat mewah yang tercantum dalam Permenku Nomor 253 Tahun 2008, yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual beli 10 miliar rupiah. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penggaliannya lebih dari 10 miliar. 4. Kendaraan bermotor roda 4 pengakuan orang kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih 5M. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak pasal 4 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jenis-jenis barangnya tidak kena pajak pertambahan nilai yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengobarannya diambil dari sumbernya langsung, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan di restoran, uang emas batang dan surat-surat berharga.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, diantaranya 1. Jasa di bidang pelayanan kesejahteraan medis, 2. Jasa di bidang pelayanan sosial, 3. Jasa di bidang perbankan, 4. Jasa di bidang pendidikan, 5. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Jasa yang disediakan oleh pemerintah secara umum. Selain dikenakan PPN, barang tergolong mewah akan dikenakan PPNBM. Berikut adalah barang yang tergolong sangat mewah yang tercantum dalam Permenku nomor 253 tahun 2008, yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual beli 10 miliar rupiah. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penggaliannya lebih dari 10 miliar. 4. Kendaraan bermotor roda 4 pengakuan orang kurang dari 10 orang dengan harga jual lebih 5M. Pajak. Faktur pajak ini merupakan suatu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan BKP ataupun JKP. Ada 4 jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak standar, kemudian ada faktur pajak gabungan, faktur pajak sederhana yang berbentuk slip cash register. Yang keempat yaitu faktur pajak khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM menyatakan bahwa faktur pajak yang berlaku untuk sekarang adalah hanya 1 faktur pajak, sedangkan untuk faktur pajak yang lainnya itu sudah tidak berlaku lagi. Waktu pembuatan faktur pajak standar yang pertama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP ataupun JKP. Yang ketiga pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP ataupun JKP. Yang keempat, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Yang kelima, pada saat PKP rekanan ini menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Bentuk faktur pajak standar. Bentuk dan ukuran formulir faktur pajak standar ini disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Di sini tarif pajak ada 2. Yang pertama ada tarif pajak PPN ini sebesar 11% dan untuk 0% ini dikenakan pada ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Ada 5 dasar pengenaan pajak. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual ini merupakan semua nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh pemberi barang kena pajak yang sudah dipotong penjualan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah nilai pengganti. Nilai ini merupakan semua nilai yang berupa uang yang dikeluarkan oleh pembeli jasa kena pajak. Yang ketiga adalah nilai impor. Nilai impor ini berupa uang yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak dan pungutan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. Yang selanjutnya adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah semua nilai yang berupa uang mengenai harga produk yang diekspor tersebut atau sering disebut dengan harga pokok ekspor atau HPE. Yang terakhir adalah nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atas sebuah produk. Cara menghitung PPN. 1. Dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung ini dengan cara mengalihkan secara langsung tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. Hasil perkalian ini akan menghasilkan pajak masukan, PPN masukan, atau pajak keluaran, PPN keluaran. 2. Dengan menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dengan cara mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran.
Apabila dalam suku masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. Namun jika lebih kecil daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 3 metode lainnya untuk penyerahan barang kena pajak oleh pedagang eceran dengan norma penghitungan penghasilan itu sebesar 80% dikalikan dengan pajak keluaran. Untuk penyerahan barang kena pajak yang dilakukan pengusaha kena pajak selain pedagang eceran sebesar 70% dikalikan dengan pajak keluaran. Untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% dikalikan dengan pajak keluaran. Berikut adalah contoh soal. PT Akiatsu merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang akan dihasilkannya. PT Akiatsu membayar PPN BM atas perolehan AC tersebut senilai 500.000. Apabila tarif PPN BM yang berlaku atas mobil tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 adalah 20%. Hitunglah berapa besaran PPN dan PPN BM yang seharusnya dibayar oleh PT Akiatsu bila harga produk mobil adalah 200 juta dan keuntungan yang diharapkan adalah 50 juta. 3. Berikut adalah penyelesaian soal yang dari slide sebelumnya. Berdasarkan ilustrasi soal, maka harga jual mobil adalah sebagai berikut. Harga jual sebesar 200 juta ditambah 50 juta ditambah dengan 500.000 sama dengan 250 juta 500.000 rupiah. Bila harga jual telah diketahui sebesar 250 juta 500.000, maka BKP yang tergolong mewah tersebut sama dengan PPN terutang sama dengan 11% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak tersebut sebesar 250 juta 500.000 rupiah sama dengan 27.555.000 rupiah. PPN BM terutang sama dengan 20% dikalikan dengan 250 juta 500.000 rupiah sama dengan 50 juta 100.000 rupiah.